remajanya, masa dewasanya. Jadi dia bisa menjadi pribadi yang kurang percaya diri, terus ada dirinya itu lebih rendah daripada teman-temannya yang lain gitu. Terus lagi anak itu akan mengalami trauma, Kak. Jadi mengalami trauma. Kalau dari trauma bisa lagi nanti mengalami alexitimia. Nah, kalau sudah alexitimia nanti bisa sampai self injury juga, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to iPod Hijrah Podcast. Bersama kami Dwi Rahmatin dan Nurul Khalifah. Kak, by the way, ini waktu kakak itu waktu kecil, pernah nggak mengalami dikata-katain teman, dikucilkan, ya semacam dibully-bully gitu? Sepertinya ya Kak, hampir semua anak itu mengalami hal demikian. Ya, kalau bahasa Jawanya itu gojolkan, digojoloki gitu ya. Oke, digojoloki. Cuman mungkin kita belum paham. Itu namanya bully. Karena belum viral ya pada zamannya kita kecil. Jadi kita juga nggak ngerti ya, apa sih bullying itu. Jadi supaya kita paham dan mengerti apa sih arti bullying, kita tanyakan saja ke ahlinya ini. Monggo, silakan. Beliau adalah dosen keperawatan yang concern di bidang kejiwaan. Ya, selamat datang Kak Hanim Nur Faiza, sarjana keperawatan, nurse, magister keperawatan. Terima kasih Kak Dwi, Kak Nurul. Kak Hanim, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali Kak. Alhamdulillah. Semoga saat ini ketemu dengan kakak-kakak itu. Senang Ya ya. Mulai Semoga kita selalu sehat jiwa raga ya. Amin, 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 ya Allah. Amin. Kak, ini tadi kan kita lagi ngobrol-ngobrol tentang bullying ya. Nah, kira-kira menurut ilmu yang Kak Hanim pelajari, bullying itu apa sih? Bisa dijawab Kak sekarang? Iya, monggo. Atau besok saja? Jangan sekarang saja. Ya, jadi bullying itu suatu perilaku agresif Kak yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang kepada seseorang yang biasanya lawannya itu lebih rendah, itu lebih lemah, gitu. Dengan tujuan memang untuk mengejek seperti itu Kak. Jadi anak-anak misalkan mengejek temennya ini termasuk ya? Iya, Termasuk bullying. termasuk Kak. Ya Allah, ya. Bisa dijelaskan juga Kak, jenis-jenis bullying itu apa saja? Jadi jenis bullying itu ada fisik, gitu. Kalau fisik kan seperti memukul gitu, atau misalnya mendorong, Iya. atau misalnya rambutnya ditarik. Oh, jambak. Iya. Oke. Gitu. Terus ada lagi verbal, gitu. Misalnya kamu itu pendek, gitu. Kamu itu kok jelek sekali, kamu hitam, kamu ini, gitu. Terus lagi ada namanya kalau sekarang itu cyberbullying. Cyberbullying itu sekarang medsos ya Kak ya, di Gen-Z ini banyak sekali gitu. Cyberbullying. Terus ada lagi namanya impulsif bullying. Kalau impulsif bullying itu kalau yang fisik, verbal itu sebenarnya bullying itu disengaja Kak, gitu, sudah direncanakan. Tapi kalau impulsif ini dilakukan secara tiba-tiba. Kalau cyber itu kan berarti berhubungan dengan internet gitu ya? Betul. Ya, Berarti digital. sosial media gitu ya? Betul sekali. Berarti itu diplanningkan gitu ya kalau di internet itu pasti ya? Iya, biasanya diplanningkan Kak. Hanya ditujukan ke anak itu gitu ya? Iya. Atau seseorang itu? Atau seseorang. Iya. Jadi termasuk jenis bullying, cyber itu berbahaya juga ya? Berbahaya, sangat berbahaya. Bullying itu yang dampaknya luar biasa gitu. Bahkan kadang seseorang yang mungkin tidak sengaja tertuju pada seseorang itu, tapi seseorang itu merasa itulah, itu sudah bahaya sekali cyberbullying itu Kak. Gitu. Status WA. Betul sekali. Sekarang sedang marak ya. Betul sekali. Kalau misalkan kita ini ya, kan itu Bullying itu yang dampaknya luar biasa gitu. Bahkan kadang seseorang yang mungkin tidak sengaja tertuju pada seseorang itu, tapi seseorang itu merasa itulah, itu sudah bahaya sekali cyberbullying itu Kak. Gitu. status WA. Betul sekali. Sekarang sedang marak ya. Betul sekali. Kalau misalkan kita ini ya, kan itu cyberbullying termasuk jenis-jenisnya itu. Dan kalau kita
berbicara tentang pelaku. Oke. Kira-kira yang termasuk pelaku bullying itu siapa saja? Oke. Jadi pelaku bullying itu mulai dari anak, Kak. Jadi mulai usia anak sampai usia lansia itu bisa jadi pelaku bullying. Anak-anak, remaja, orang dewasa mungkin seperti kita, Kak, terutama emak-emak kita Iya. ini ya, gitu. Dan lansia. Sekarang lansia itu juga bisa menjadi pelaku bullying, Kak. Lansia? Lansia gitu. Misalnya ngobrol dengan temannya sesama lansia misalnya. Oh iya. Terus saling mengejek itu juga termasuk sudah termasuk bullying gitu. Jadi semua rentang usia bisa menjadi pelaku bullying. Lansia berarti pelaku juga. Iya, termasuk Anak-anak pelaku juga. termasuk. Aduh, gimana ini? Apakah kita juga termasuk? Sepertinya Sangat. iya. Tidak bisa juga, saya. iya. Kita emak-emak ini ya. Jadi kita mikirnya itu mungkin kita jadi pelaku untuk anak-anak kita. Iya. Apakah itu benar-benar riskan ya? Iya, betul. Riskan, tapi kita tidak pernah menyadari itu sepertinya. Mungkin kita sering menyalahkan ya. Iya. Temennya, gurunya. Betul sekali. Iya bisa. Ya Allah. Gini Kak, seperti banyak kasus ya ini di instansi-instansi pendidikan. Sekarang kan biasanya guru itu menasehati muridnya. Iya. Nah, tapi si murid ini tidak terima dan sampailah di rumah dia mengadu ke orang tuanya. Betul. Kemudian orang tuanya menemui gurunya Iya. dan melakukan kekerasan secara fisik ya, seperti yang sering viral di media sosial akhir-akhir ini. Berarti itu orang tuanya juga dinamakan pelaku bullying. Betul. Bisa dinamakan pelaku bullying. Karena kita terkadang sebagai orang tua itu tidak sadar. Ternyata anak kita memang yang salah. Gitu. Mungkin tujuannya gurunya itu hanya untuk menasihati saja. Betul. Gitu. Tapi anaknya tidak terima, akhirnya jadilah seperti itu. Tapi kalau di lingkungan sekolah ya kayak misalkan ini Iya. Di suatu kelas ada seorang guru yang bercerita tentang hal-hal yang lucu menurut gurunya dan teman-teman satu kelasnya. Hanya dia saja yang merasa tersinggung. Iya. Nah, kira-kira gurunya itu bisa menjadi pelaku bullying apa enggak? Oh, bukan Kak. Kalau itu bukan pelaku, bukan termasuk namanya bullying. Gitu. Karena bullying itu kan tadi sengaja. Gitu. Oh, Kecuali kalau misalnya gurunya langsung menyebutkan, oh si A itu loh gini, si A itu loh jelek sendiri, nilai kamu itu jelek sendiri, gitu. Kamu harus seperti teman-temanmu yang lain, itu baru namanya. Oke. Berarti aman ya si Aman. guru ini. Iya. Misalkan guyon-guyon gitu. Iya, soalnya kita tidak spesifik Iya, gitu betul. loh. Cuma seperti ini. Terkadang si anak itu kan merasa Kak ya, merasa, oh saya kok ini, saya itu kok dijelek-jelekan. Padahal ternyata maksudnya gurunya tidak seperti itu, gitu lah. Ini biasanya anak kan cerita ke orang tuanya misalnya, gitu lah. Ini seharusnya harus ada komunikasi antara anak dan guru, gitu, agar anak ini tetap menjadi pribadi yang kuat. Pelaku tadi itu banyak ya. Oh, banyak sekali. Dan kalau tadi kita bahas tentang pelaku, sekarang yang bisa dikategorikan sebagai korban itu seperti apa penjelasannya Kak Hanin? Jadi kalau korban itu sama dengan pelaku Kak. Jadi siapapun bisa Siapapun berpotensi ya? bisa berpotensi menjadi korban. Jadi itu sistemnya timbal balik gitu. Iya. Oke, timbal balik. Jadi terkadang ini biasanya bullying itu kan pelaku itu dia merasa lebih kuat. Akhirnya dia ini apa itu mengejek temannya yang lebih rendah gitu. Iya, karena punya modal ya. Iya gitu. Tapi belum tentu nanti temannya yang ternyata dia itu korban bullying dan dia akhirnya melakukan perilaku bullying juga ke temannya. Nah itu kadang aksi tidak balas sadar. dendam ya. Betul. Dia merasa terzalimi. Iya. Jadi perlu menzalimi orang lain. Betul. Oke. Seperti itu. Iya. Judulnya zalim berjamaah. Iya, betul sekali. Iya. Dari tadi ya kita membahas tentang pelaku dan korban. Jadi otomatis korban ini kan kena bully dari teman-teman atau lingkungan atau orang tua guru. Nah, itu kan pasti ada dampak kan ya. Nah, dampaknya itu apa saja? Ya, jadi dampak bullying itu banyak sekali ya Kak ya gitu. Dari mengejek saja gitu. Mengejek saja itu bisa menimbulkan banyak dampak Kak. Kalau dampak yang paling minim itu
mengalami harga diri rendah. Jadi rendah. Dari Oke. Sampai dia mengalami ada percaya dirinya kurang. Jadi kalau korban bullying itu nanti tidak kita lihat pada saat itu gitu. Tapi masa remajanya, masa dewasanya. Jadi dia bisa menjadi pribadi yang kurang percaya. Terus harga dirinya itu lebih rendah daripada teman-temannya yang lain gitu. Terus lagi anak itu akan mengalami trauma, Kak. Jadi mengalami trauma. Kalau dari trauma bisa lagi nanti mengalami alexitimia. Nah, kalau sudah alexitimia nanti bisa sampai self injury juga, Kak. Gitu, self harm atau self injury itu gitu. Dan self injury itu nanti dampaknya naudzubillah ya, Kak ya, bisa sampai ke resiko bunuh diri seperti itu. Astagfirullah. Berarti akan menimbulkan trauma yang Betul, berkepanjangan. Dan Jadi dampaknya pun juga tidak instan ya, Kak. betul. Bisa mungkin itu perlakuan bullying itu di usia masih anak-anak, Iya. tapi nanti berdampak di usia mereka remaja, Dampaknya, atau betul bahkan sekali. terbawa sampai mereka dewasa. Kalau ini ya dampak tadi apa ya? Tadi saya ada kata-kata unik nih, kayak keren gitu. Iya, Alexitimia. timnya. Itu apa ya? Jadi alexitimia itu Keren, sebenarnya kata-kata yang ini, Kak, gitu. Kata-kata yang sudah lama sebenarnya kita tahu mungkin, cuma bahasanya memang kalau di kesehatan mental itu lebih keren gitu saja. Gitu. Jadi dia itu tidak bisa mengungkapkan emosinya, Kak. Oke. Gitu. Jadi ibaratkan kalau sudah berat itu dia ekspresinya datar. Gitu. Misalnya dia itu, kamu ingin apa sih gitu. Pokoknya datar ekspresinya. Gitu. Dia tidak bisa, betul. Dia tidak bisa mengungkapkan emosi. Misalnya saat ini saya ingin nangis, saya sedih ingin nangis, tapi tidak bisa menangis karena itu sudah terganggu itu tadi. Itu kalau yang alexitimia berat, Kak. Dan itu kalau dibiarkan ya ini, kalau diberikan berlanjut tidak ditangani, ya sampailah nanti ke yang lain-lain. Yang sampai bunuh diri tadi ya. Berarti kalau kita sudah tahu dampaknya sehebat itu, Iya. otomatis kita harus tahu pencegahan yang tepat untuk bullying ini ya, Kak. Iya. Bisa dijelaskan, Kak, ini? Iya. Jadi kalau pencegahannya itu lebih ke ininya ya, Kak ya, ke pelakunya. Gitu. Iya. Dari Jadi sisi ke- pelaku gitu. Betul, ke pelaku gitu. Kalau pada anak-anak ini perlu banyak sekali ini yang bisa kita lakukan. Kalau dari sekolah mungkin bisa ada banyak edukasi tentang bagaimana sih agar anak-anak itu tidak menjadi pelaku bullying. Oh iya. Gitu. Ya. Terus yang kedua juga ada ini dari keluarga juga. Gitu. Jadi keluarga juga menjadi faktor pendukung agar anak-anak itu tidak menjadi pelaku bullying. Misalnya contohnya, kamu itu harus ini ke teman kamu harus kuat, kamu harus melawan teman kamu. Iya. Dengan diberikan kata-kata itu, nanti anak itu akan gitu. Oh, saya ini harus ini, gitu. Saya harus ini. Ya, harus melakukan kekerasan kepada teman saya. Itu sederhana, tapi dia bisa menjadi pelaku bullying, Kak. Terus untuk mungkin emak-emak seperti kita, Iya. gitu. Jadi parenting untuk kita perlu sekali, Kak, agar kita itu tidak menjadi pelaku bullying. Gitu. Jadi pelaku bullying itu kan tadi tidak dari anak-anak ke anak-anak, bisa dari orang tua ke anak. Betul sekali, Kak Anim ya. Terutama mungkin saya pribadi ya, yang ketebalan kesabarannya itu tidak sebesar ensiklopedia. Tapi setipis itu. Emak-emak itu pasti mengalami semuanya. Iya. Jadi kalau ini kan tadi pencegahan ya. Pencegahan cenderung kepada pelaku. Jadi kalau untuk korban, penanganannya itu seperti apa? Jadi kalau korbannya, kalau penanganannya itu kan lebih ke korbannya ya, Kak ya. Gitu. Jadi kalau sudah terjadi bullying, gitu. Ini kalau di keluarga ya, ini ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu didapatkan dari mana? Dari keluarga, dari teman sebaya, dari lingkungan sekolah. Betul. Gitu. Terus ada lagi, kalau misalnya lebih berat lagi, misalnya ada program untuk rehabilitasi para korban bullying. Di situ misalnya ada terapi aktivitas kelompok untuk menangani HDR pada korban bullying misalnya. Terus kemarin juga pernah dilakukan dan terkenal efektif, Kak. Gitu.
namanya expressive writing. Expressive writing. Jadi menulis, kalau di di TK itu kan ada menulis jurnal keseharian itu ternyata efektif sekali Kak, agar anak itu bisa menuliskan emosinya setiap hari. Jadi dia bisa mengekspresikan ya emosinya tiap Iya. dia pengen apa, membayangkan apa. Iya, nggak cuma diem gitu. Itu bisa sekali kita lakukan pada korban bullying. Tapi kalau misalkan nggak parah-parah banget, itu kan nggak perlu rehab kan ya. Jadi ada tahapannya ya Kak ya. Tahapannya itu kalau berat, kalau sampai misalnya tadi ada mengganggu harga dirinya, terus sampai ditemukan ada self injury dan yang lain, itu memang harus ada rehab khusus. Itu kan tidak boleh dibiarkan. Dan saya menangkap dari penjelasan Kak Hanim tentang penanganannya ini, support system terbesar itu adalah dari keluarga, betul begitu? Betul sekali. Karena keluarga itu tempat kembali anak-anak. Gitu. Kalau sekolah cuma rumah ternyaman untuk kembali pulang. Jadi benar-benar kayak dekapan malaikat gitu ya. Orang tua itu. Dekapan malaikat yang sangat berharga untuk masa depannya. Jangan sampai anak itu lebih nyaman dengan dunia luar, dengan gurunya. Iya, betul-betul. Jadi kita ini ya benar-benar nggak tahu awalnya bullying. Setelah kita ngobrol panjang lebar kayak gini tadi ya, sedikit banyak ya. Banyak sekali yang kita dapat. Apa sih awalnya kita hanya tahu sekilas lah bullying itu seperti ini, tapi kan tidak mendetail seperti penjelasan Kak. Jenis-jenis tadi ternyata Kak ya, pelaku sama korban itu bisa jadi kita ya. Kita sendiri anak-anak kita bisa saja menjadi korban maupun pelaku juga seperti itu Kak. Enggak terasa ya. Setiap hari biasanya kalau di sekolah kita kan tidak tahu ya Kak ya gitu. Jadi di sekolah misalnya ada kejadian apa gitu. Jadi mungkin kita sebagai orang tua ya Kak ya, agar anak itu merasa nyaman pada kita gitu. Nanti saat masa remajanya juga kita bisa menjadi teman untuk anak. Jadi mungkin mulai sekarang sama ya anaknya kecil-kecil juga Jadi setiap pulang sekolah itu bisa kita tanya ada apa tadi di sekolah. Kita bangun komunikasi. Jangan dia menjadi pelaku bullying atau korban bullying di sekolah. Jadi dari ejek mengejek itu tadi bisa menimbulkan dampak yang luar biasa itu. Walaupun sepertinya sepele gitu kan. Paling penting kayaknya ini ya dari lingkup keluarga. Terkecil dulu. Itu adalah penguat mungkin ya. Iya. Oke, kita benahi sistem dari dalam dulu. Kak Hanim, dari keterangan Kak Hanim semua itu benar-benar memberikan pengalaman, istilahnya pengetahuan buat kita. Jadi terima kasih. Iya, dan ini tadi pencegahan yang paling utama untuk pelaku itu ya. Saya menangkapnya adalah kontrol diri dan juga emotion control gitu. Jadi ya kalau misalkan sampai teman-teman semua itu mengalami hal-hal ini, jadi harus tahu kita itu sebagai pelaku atau korban. Seperti kalau misalkan punya anak-anak yang punya dampak yang terlalu parah, itu bisa diarahkan untuk rehab itu tadi. Jadi Kak Hanim, benar-benar ini ilmu yang sangat berharga buat kita. Apalagi di HiPod ini belum pernah ada pembahasan tentang bullying gitu loh Kak. Pembahasan berat ini. Berat sekali ya Kak. Dan hari ini dengan kehadiran Kak Hanim beserta penjelasan serta ilmunya bisa memberikan insight, wawasan yang lebih luas kepada kita, terutama emak-emak ya, untuk bisa lebih mengontrol ucapan dan emosi. Lebih aware lah untuk segala tindak tanduknya. Iya. Jadi apapun itu, ya kedepannya semoga emak-emak dan anak-anak semuanya, guru-guru bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sehat jiwa maupun raganya itu. Oke Kak, jadi ini salah satu fenomena yang sudah lama sekali di kesehatan mental sampai sekarang yang belum tertangani itu ya ini Kak, satu itu bullying itu. Mungkin zaman kita kan sudah. Sekarang mungkin istilahnya saja yang berganti seiring perkembangan zaman. Apakah bullying itu akhirnya menjadi budaya? Semoga tidak ya. Semoga tidak. Itu harapan kita semua. Ini saya juga terima kasih banyak sudah diundang ke sini di
HiPod ya. Tuh apalagi yang menyelenggarakan ini komitmen. Iya. Ini Kak, kita tuh disponsori sponsor utama. Iya. Perpusda Tuban. Iya, Perpustakaan daerah Tuban. Berarti ini di perpustakaan. Iya, ini adalah sponsor utama kita ya. Luar biasa. Jangan lupa fasilitator utama dan sponsor misalkan utama. jenengan sama mahasiswanya bisa ke sini untuk membaca-baca. Silakan. Nanti Sangat welcome semuanya. Iya, bisa nanti Mas diajak. Mai kayak nutupan saya aja. Ya, siap. Ramaikan perpusda. Iya, siap. Jangan lupakan itu. Oke. Ini ada pantun ya, Oh iya. yang lagi viral loh. Oh iya, Iya, dengarkan ya. Umur ikan lele. cakep. Dalam tindakan harus hati-hati ya, Le. Saya juga punya loh, Kak Dwi. apalagi? Kamu kaya. Kupu-kupu terbang melayang. Iya. Semua orang wajib disayang. Asik. Ya Allah. Luar biasa. Dia sudah apa ya, Kak Dwi, Kak Nurul ini cantik semua. Ya Allah, Dan bisa Kak. pantun semua ya. Jadi meleleh ya, ini rasanya ya Allah. Anjing. Ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Mulai dari kita.